Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di cuplikan video awal tadi itu nampak ya bahwa kebun ini beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan satu pemanenan ya. Ini kebunnya berada di Desa Pandenarum ya, kecamatannya Sutojayan, atau lebih dikenalnya kalau Sutojayan itu dengan Ludoyo gitu ya. Nah, untuk apa siang hari ini saya kembali berbagi ya di kebun ini ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di WA. Pak, jenis ini bagaimana? Jenis ini bagaimana? Jenis ini bagaimana? Banyak sekali. Karena memang ya sahabat ya, hari ini bertebaran jenis-jenis alpukat itu sangat banyak sekali ya. Nah, apakah itu cocok kita tanam atau kita kembangkan di Indonesia? Apakah itu cocok untuk dilahankan atau sekedar itu hanya untuk koleksi, hanya untuk tabu lampot? Nah, permasalahan-permasalahan itu harus kita kaji secara lebih mendalam manakala kita ini memang berfokus ingin mengembangkan atau ingin membudidayakan kebun alpukat ini secara luas ya, tidak hanya sekedar hobi. Kalau sekedar hobi itu ya di pot, itu sekedar hobi ya, 1-2 pohon itu hobi ya. Akan tetapi kalau sudah skalanya kebun luas ya, banyak pertimbangan yang harus kita kalkulasi betul ya. Kira-kira di tanah kontur Indonesia ini rata-rata itu ya, itu kira-kira apa yang cocok ya. Nah, pada siang hari ini kembali saya ingin menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan itu, baik itu melalui komentar, baik itu melalui WA ya. Pak, lahan saya begini, lahan saya begini, lahan saya begini, MDPL saya segini, itu apa yang cocok? Nah, siang hari ini saya ingin kembali membagikan, kalau ingin berkebun secara luas terutama di Indonesia ini, kalau saya menyimpulkan empat jenis ini sahabat ya. Nah, 4 jenis itu apa saja? Yang pertama ini di belakang saya ini ada Markus ya. Yang kedua aligator, yang ketiga itu Mickey, dan yang keempat itu jenisnya jenis kelut atau dulu kita namai dengan nama Subang ya. Itu sama ya, 2 nama 1 jenis itu sahabat ya. Kenapa saya mengkategorikan 4 hal itu? Karena secara pribadi saya telah mengujinya secara lahan ya, bukan secara tabu lampot ya. Karena sangat berbeda sahabat ya, itu di tabu lampot maupun di lahan itu sangat berbeda. Kalau sudah di lahan seperti ini permasalahan kompleks sekali ya. Jadi kalau di tabu lampot, kalau kurang air ya coba kita tambah air. Kalau ini kebanyakan air ya coba kita kurangi, itu saja bisa. Tapi kalau sudah di lahan seperti ini nggak bisa ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus punya sedikit pengetahuan manakala kita ingin mengembangkan pohon alpukat ya. Kembali lagi, 4 jenis yang saya rekomendasikan kepada sahabat semua manakala ingin berkebun alpukat khususnya di Indonesia ini. Karena alhamdulillah Sabang sampai Merauke kita sudah melakukan satu pengujian ya, baik itu di 0 mdpl maupun di atas 1000 mdpl. Ternyata 4 jenis ini produktivitasnya luar biasa. Pengujian itu sekali lagi kita lakukan bukan di tabu lampot tetapi di lahan. Sangat berbeda sahabat ya. Kalau di tabu lampot itu kita tanam dari biji ya, kita semai dari biji lalu kita tabu lampot. Kalau usianya sudah rata-rata atau ketinggiannya saja itu rata-rata 1,5 sampai 2 meter, kita buahkan pasti bisa ya. Cukup kita kurangi airnya ya, lalu kita kasih aplikasi pupuk-pupuk yang tinggi akan kalium dan fosfatnya, pasti berbuah. Tapi kalau di lahan seperti ini nggak bisa sahabat ya. Nah, itulah kita menyampaikan video pada siang hari ini. Saya pribadi berkesimpulan karena telah melakukan satu uji lahan ya, 4 jenis ini sangat cocok di Indonesia ya, baik itu di 0 mdpl maupun di atas 1000 mdpl. Produktivitasnya luar biasa dan ketahanan pohon ini terhadap berbagai macam penyakit juga sangat luar biasa.
Untuk itu ya, sekarang ini banyak sekali bertebaran jenis-jenis alpukat baru ya. Tentu sahabat menjadi mempertimbangkan mana-mana kira-kira yang cocok gitu loh ya. Nah, inilah mungkin bisa menjadi salah satu jawaban sahabat, kebingungan sahabat ya, bahwa kira-kira apa Pak yang cocok itu ya. Nah, itu kesimpulan apa yang saya buat ini tentu banyak yang mungkin ada yang pro, ada yang banyak yang kontra juga ya. Nah, jadi sahabat ya, kalau untuk sekedar koleksi jenis-jenis baru monggo lah, macam ferret Vietnam, Sap 034, Hongok, Kuba, banyak sekali itu jenis-jenis yang impor-impor itu, terutama itu yang bertebaran hari ini, bertebaran di pasaran itu. Akan tetapi memang sampai hari ini rata-rata yang menguji skala lahan luas itu memang masih minim sekali. Untuk itu mungkin masih perlu waktu lagi dan perlu waktu lagi. Tetapi 4 jenis yang saya sampaikan tadi itu memang sudah bertahun-tahun kita lakukan ujian di lahan. Sekali lagi di Sabang sampai Merauke sudah kita lakukan uji lahan seperti itu, dan hasilnya tetap luar biasa ya. Untuk itu saya tidak ragu lagi untuk menyarankan kalau mau skalanya kebun ya 4 jenis ini ya. Ini sahabat ya, di belakang saya ini rata-rata alpukatnya usianya 3 tahun ya. Nah, alpukat 3 tahun itu sebetulnya kalau kita rawat dengan baik ya, sebesar-besar ini ya. Ini 2 kali paha orang dewasa ya. Ini dulu penanamannya tinggi 1 meter lebih sedikit bibitnya ya. Karena tapi kemarin saya juga dapat laporan dari Yogyakarta ya, dari Bapak Sudarmaji itu yang berada di Sardono Harjo ya. Itu kemarin menyampaikan usia tanamnya masih 7 bulan ya. Nah, sahabat bisa melihat ini 7 bulan itu seperti apa. Ini fotonya. Nah, 7 bulan itu kita tanam kemarin itu dari 80-90 cm ya, dengan pemupukan yang rutin, dengan penyemprotan yang rutin, pengairan terutama. Nah, itu ternyata sampai hari ini 7 bulan itu rata-ratanya ketinggiannya dari 70-80 cm itu selama 7 bulan dirawat dengan baik itu ketinggiannya rata-rata di hampir 1,5 meter. Ini luar biasa. Maka dari itu memang saya menyarankan bibit itu minimal kalau mau dilahankan 80-90 cm. Sekali lagi, ukuran itu juga sudah kita lakukan pengujian di lahan dengan mortalitas kematiannya sangat rendah sekali. Selama bibitan yang 80-90 cm itu, kalau bibit dari terutama bibit unggul Blitar, selama tidak kekurangan air, saya rasa kematiannya bisa dikatakan 0, sekian persen ya. Jadi sahabat, sekali lagi dalam waktu yang siang ini saya sekali lagi ingin menyampaikan, manakala ingin berkebun alpukat, 4 rekomendasi yang saya sampaikan itu bisa menjadi referensi sahabat ya. Ini kemarin sekali lagi ini usianya masih 3 tahun, itu bulan Februari 2021 kemarin ya. Ini rata-ratanya tingginya hampir ya 5 meter ya. Akan tetapi ini jarak antara pohon dengan pohon ini bersih ya sahabat ya. Ini bersih, harus bersih seperti ini, nggak boleh kegemukan atau kita biarkan terlalu tinggi, atau ini cabang dengan cabang ketemu. Ini sudah kita lakukan pemangkasan ya. Satu harapannya kalau sinar matahari itu cukup memasuki batang-batang bawah, terutama batang-batang bawah itu pohonnya sehat, salah satu. Yang kedua, nah inilah yang nanti akan menyuplai kembali untuk berbuah. Ini sudah mulai ya sahabat ya, ini sudah kita lakukan fase-fase perawatan, ini sudah mulai lagi mau kelihatan mau berbunga lagi ya sahabat ya. Usianya masih 3 tahun di bulan Februari yang lalu ya sahabat ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Semoga menginspirasi, semoga ini menjadi salah satu referensi sahabat ya, manakala ingin mengebunkan itu kira-kira apa yang cocok ya. Saya rasa apa yang saya sampaikan ini bukan saya comot dari mana lalu saya bagikan, tidak ya. Bibit unggul selalu menyampaikan sebuah pengalaman, bukan sekedar teori ya. Kalau teori kita baca bisa, tapi kalau pengalaman saya rasa itu hanya bisa ditemukan pada sesuatu ya, tindakan nyata ya. Mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, bermanfaat bagi sahabat semua, dan semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus dalam berkebun alpukat. Mantap.